Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Semuanya. Saya lihat Papa semangat anak mudanya luar biasa. Yang tadi nyanyi agak ngos-ngosan. Udah berumur masalahnya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini ya. Gak lama-lama kok saya khotbah cuma 5 menit. Gak, gue bercanda aja. Mari kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca pergantian, tapi nanti ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Saya akan mulai dari ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebanggaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia mintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang ditebak sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sama-sama. Sebab orang yang dua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Temans, bro and sis, dalam kehidupan itu pasti namanya pergumulan itu selalu ada ya. Ada pasti. Pergumulan apapun itu, betul nggak? Ada orang yang ketika menghadapi pergumulan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya, dia merasa mampu gitu. Ternyata tidak mampu. Saya membaca berita miris sekali ya, ketika ada mahasiswa Universitas Semarang jurusan biologi lompat dari lantai 4 kampus, bunuh diri karena stresnya karena kuliah, mungkin banyak tugas, mungkin banyak tekanan dari kampus sehingga dia tidak sanggup. Tidak hanya itu, banyak saya lihat anak-anak USU atau kampus lain yang stres karena banyak sekali pergumulan. Selain pergumulan di kampus, mungkin mereka ada juga pergumulan di luar kampus, di keluarga mungkin, ataupun di mana. Selama kita di dunia ini, teman-teman, namanya masalah, pergumulan itu selalu ada sampai kita usia berapapun. Trust me, sampai kita usia berapapun, masalah itu ada terus. Ada aja masalah yang baru. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita meresponi masalah dan pergumulan tadi? Bagaimana? Kalau kita lihat banyak sekali acara di TV. Gak tahu sekarang ya, zaman dulu tuh banyak tuh motivator, masih solusi gitu. Solusi pergumulan hidup. Ada tuh namanya Mario Teguh. Dia kalau kasih solusi mantap kali. Rupanya dia sendiri gak sanggup menjalani. Akhirnya dia jatuh juga. Kebanyakan para motivator itu, tidak semuanya, kebanyakan itu mereka ngasih kata-kata yang bijaksana kedengarannya. Kedengarannya bijaksana, tapi kebanyakan ngomong kosong. Makanya dikritik banyak motivator karena katanya cuma ngomong doang, nggak tahu, gitu ya. Kita sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi pergumulan? Kita tadi sudah membaca di firman Tuhan di Yakobus, dikatakan hendaknya menganggap pencobaan itu suatu kebahagiaan. Bagaimana pula menganggap pencobaan itu kebahagiaan? Karena kalau menurut dunia, tidak ada satu orang pun yang berbahagia ketika dia mengalami pencobaan. Menurut dunia,
Gak ada orang yang mencoba untuk berbahagia. Cobalah kita pikir, gak punya uang gitu, mau makan gak punya uang, bisa bahagia? Atau mau bayar kos-kosan jatuh tempo, gak ada duit, udah ditagih sama ibu kos. Ibu semang kalau bahasa kami dulu kuliah, nggak tahu sekarang masih ibu semang nggak? Ditagih-tagih nggak ada duit untuk bayar kos, udah jatuh tempo. Atau mau bayar UKT, uang kuliah, nggak ada duit. Gimana kita mau berbahagia gitu? Apa nggak stres? Untuk menjawab apa yang dimaksud Yakobus ini, kita harus tahu dulu siapa Yakobus ini ya. Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Dia saudara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada beberapa saudara. Ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, ada Simon. Bahkan ada saudara perempuan yang lain. Ya. Yakobus ini dia pemimpin jemaat di Yerusalem atau gembala sebuah gereja mula-mula di Yerusalem. Pada masa itu, pada masa dia jadi gembala, masalahnya itu besar sekali. Orang-orang Kristen dianiaya. Apalagi waktu itu Stefanus baru dibunuh. Jadi orang-orang Kristen, jemaatnya Yakobus ini ketakutan karena takut dengan penganiayaan. Jadi mereka pergi kocak-kacir, entah kemana-mana. Ada yang ke Siprus, ada yang ke Fenisia, ada yang ke Antioquia, jauh-jauh itu. Karena mereka takut dianiaya, sehingga mereka pencar-pencar kemana-mana. Tetapi yang dilakukan Yakobus, dia tetap memperhatikan mereka. Dia tetap memperhatikan jemaatnya, walaupun untuk berhubungan dengan mereka sangat sulit. Nggak kayak zaman sekarang kan, ada WA. Woi, kau lagi di mana lo? Woi, aku lagi di jalan. Gampang kita kan. Zaman dulu sulit sekali. Dari cara Yakobus ini, kita pun belajar satu hal. Kita harus memperhatikan saudara kita. Harus memperhatikan. Kadang kita nggak tahu di sebelah kita tuh lagi susah. Mungkin ada yang nggak makan dari tadi pagi. Kita nggak tahu di sebelah kita itu lagi baru putus dengan pacarnya, lagi galau-galaunya. Kelihatannya sih senyum-senyum gitu kan, padahal nggak ada di dompet. Zaman sekarang memang ya cenderung orang itu egois. Seperti firman Tuhan bilang, orang akan mengasihi dirinya sendiri. Tetapi kita harus beda. Orang sekarang di mana-mana ketemu main gadget, gitu ya. Nggak peduli di sana sebelah. Memang gue pikirin gitu, main gadget. Itu memang kebiasaan yang kita tidak sadari mengurangi perhatian kita sama orang. Gitu ya. Yakobus menuliskan surat ini bagi jemaatnya orang-orang Israel yang di perantauan. Mereka merantau kemana-mana karena takut dianiaya. Pastilah jemaat dia, orang-orang itu pasti kesepian. Pasti itu kesepian, harus beradaptasi. Di sini ada yang merantau dari tempat jauh. Sama, saya pun sama. Saya pun merantau ke Medan. Kita kadang bahkan sering kesepian ya. Walaupun kita di tengah keramaian, kadang kita kesepian. Kesepian itu menurut psikomedis ada 3 jenis kesepian. Pertama, kesepian emosional. Apa itu kesepian emosional? Kesepian emosional itu ketika dia tidak punya hubungan dengan orang lain, tidak ada rasa sayang, tidak disayangi, tidak ada hubungan spesial. Contohnya misalnya dalam keluarga, dia merasa tidak disayang. Itu kesepian emosional. Atau pada waktu kita punya teman kita punya pacar, kita langsung kesepian. Kok aku gak ada hubungan seperti itu ya? Nah, itu kesepian emosional. Ada kesepian sosial namanya. Kesepian sosial ini, kita bergabung dalam satu komunitas, tapi kita merasa gak dianggap. Kita bergabung tuh di komunitas, tapi kita merasa, kok aku gak dianggap ya? Ini bisa terjadi di gereja nggak? Bisa. Makanya
ketika kita di gereja kok nggak ada yang kenal sama aku ya. Ini biasanya gereja-gereja besar. Kesepian sebenarnya kita ketika masuk situ. Kita hanya ikut memuji tapi kita merasa sepi sendiri. Itu kesepian sosial. Nah, yang paling parah itu namanya kesepian eksistensi. Kesepian eksistensi ini dia merasa tidak berguna. Dia merasa takut hidup, merasa terisolasi, merasa tidak bebas, ada tekanan, aku tidak berguna. Sehingga yang dibutuhkan adalah dekat sama Tuhan. 3 jenis kesepian itu tadi. Mungkin kita di sini ada salah satu yang merasakan, atau yang ketiga-tiganya, kombinasi ketiganya ada. Saya pada waktu tahun 2001 baru pindah ke Medan saya waktu itu. Saya bergabung di sebuah gereja besar di Medan karena ajakan kakak saya. Tapi saya sering ibadah di sana, saya merasa sepi. Kayaknya kosong itu, sepi. Kemudian saya merenung, kenapa ya ke gereja kok sepi? Gak ada kawan, gak ada yang mendoakan kita. Akhirnya saya putuskan pindah gereja, ke gereja saya yang lama. Bukan promosi ya, gereja saya waktu itu gereja baptis. Karena waktu saya di Jawa, itu dari gereja baptis pindah ke Medan, masuk lagi ke gereja baptis. Waktu saya ke gereja baptis, saya disambut. Saya disambut sama gembalanya waktu itu, disambut, terus diajak ngobrol, terus tiba-tiba pemudanya nyambut kita, saya merasa senang sekali. Ternyata saya dianggap gitu ya, senang gitu. Walaupun saya nggak punya duit, tapi nggak terpikirkan waktu itu saya. Langsung saya main gitar di ibadah pemuda. Di hari pertama saya datang, saya main gitar karena sambutan mereka. Tiba-tiba saya hilang rasa sepi. Dan disinilah pentingnya persekutuan dengan orang seiman. Penting sekali ada orang-orang yang menopang kita, mendoakan kita dan kenal sama kita. Itu penting. Ke gereja kalau kita nggak kenal, aduh, kayak mana dia mendoakan kita kalau nggak kenal? Iya kan? Makanya jangan minder untuk datang ke gereja ya. Jangan pernah minder. Karena samanya semua kita dalam gereja itu. Memang kalau kita datang ke gereja yang agak besar, mewah, pasti minder. Tapi ya, saran saya jangan pernah minder. Dalam surat Yakobus kita dipanggil untuk meresponi segala pergumulan dalam iman yang nantinya akan menghasilkan keteguhan. Jadi kita harus punya iman dulu, baru kita teguh. Iman dulu, baru kita teguh. Segala pergumulan yang kita hadapi itu, masalah yang kita hadapi, sebenarnya alat untuk menguji iman kita, menguji supaya kita makin kuat. Orang kalau ujian, pasti harus. Orang kalau mau lulus di sekolah pasti harus ujian dulu kan? Mana ada orang lulus gak ada ujian? Ada, dia harus susah-susah dulu belajar. Ujian, sistem kebun semalam katanya kalau anak kuliah, belajar supaya dia lulus ujian. Teman-teman, saya pernah lihat tukang emas waktu itu. Waktu saya ada kesempatan lihat tukang emas di Kota Nopan, diajak kawan saya. Saya perhatikan dia cara membuat emas. Rupanya emas itu dibakar. Dia dibakar dulu dengan api yang sangat panas, baru dia jadi emas murni. Jatuhlah semua yang bukan emas, ada tembaga, ada besi, ada apa, dia jatuh. Emasnya tidak. Emasnya jadi murni. Nah, kita menghadapi pergumulan pun seperti itu. Kita akan dimurnikan dengan masalah. Makin kita kuat di dalam masalah, kita akan semakin teguh dalam hidup ini. Jadi mari kita bersyukur kalau kita menghadapi masalah seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Pertanyaannya ketika kita dalam pergumulan, apakah kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? Ini hal pokok yang paling penting. Ketika kita bertekun dalam iman dan tidak kompromi, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Benar, kalau kita mengandalkan Tuhan dan tidak kompromi, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.
Ya, saya sedikit bersaksi. Saya, Tuhan kasih kesempatan, bukan untuk menyombongkan diri ya, Tuhan kasih kesempatan saya untuk ngambil kelas S2 teologi pada tahun 2016. Pada saat itu saya keadaan susah sekali, uang pun tak ada, kuliah pula, dan yang kuliah bukan saya aja, istri saya pun ikut. Bayangkan kami kuliah gak ada uang, nekat sebenarnya, dan gak ada uang kuliah pula. Dicibir orang, iya. Dibilang orang, apa tuh kuliah? Udah susah kuliah lagi katanya gitu. Memang sedih dengarnya teman-teman, sedih. Tapi saya percaya satu hal, kalau Tuhan memanggil saya, Dia mencukupkan segala kebutuhan saya. Kami berdoa terus, hanya mengandalkan Tuhan. Di samping harus cari makan, harus bayar uang kuliah lagi. Tetapi memang betul, ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia bekerja untuk kita. Yang membayar uang kuliah saya itu orang lain, bahkan saya nggak kenal, dari Amerika sana. Dia membayar uang kuliah saya dan istri. Saya nggak kenal entah siapa-siapa. Bagaimana ceritanya dia bisa bayar? Kebetulan saya ada punya teman orang Amerika, kami sharing doa gitu, doakan saya. Rupanya ketika dia mau mendoakan saya bilang saya ada perbulan mau membayar uang kuliah nih jatuh tempo. Rupanya ketika dia ke gereja, dia bilang sama saya, Jack, saya doakan kamu ya. Ada yang mendengar jemaat dia. Langsung jemaatnya bilang gini, oh untuk doamu tadi biar aku aja yang bayar. Bayangkan itu cara Tuhan. Akhirnya lulus kami berdua. Ada juga orang lain di Indonesia yang bayar. Saya nggak perlu susah-susah, bang. Ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan bekerja untuk kita. Jadi teman-teman, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah. Kalau kalian sekarang lagi susah, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, cuma itu caranya. Karena Tuhan itu senang loh ketika kita manja-manja sama Dia. Kita, aduh Tuhan, kami nggak punya uang, tolonglah. Dia suka ketika kita hanya bersandar padanya. Kalau manusia kan kita sandarin terus ngomel ya kan. Kau aja terus, asik-asik kau aja masalah. Capek aku lihat kau gini-gini aja terus. Tapi Tuhan beda. Ketika kita bersandar sama Tuhan, Dia senang. Jadi di ayat 4 tadi bilang begini, meskipun kita bergumul dan tekun, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Bagaimana bisa bergumul tapi nggak kekurangan? Karena ketika kita bergumul dalam Tuhan, Tuhanlah yang memelihara kita. Amin. Ketika kita bertekun dalam iman, kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita bertekun dalam iman, kita diselamatkan oleh Tuhan. Memang kita kadang bahkan sering khawatir. Saya jujur, saya pun sering khawatir. Tetapi jangan biarkan khawatir itu menguasai kita, teman. Ketika kita merasa khawatir, mintalah hikmat pada Tuhan. Begitu kata Yakobus di ayat 5. Mintalah hikmat pada Tuhan. Karena orang yang khawatir itu orang yang meragukan Tuhan sebenarnya. Orang yang khawatir itu meragukan Tuhan. Orang yang ragu akan Tuhan jangan pernah berharap menerima sesuatu, kata Yakobus. Orang yang mendua hatinya jangan berharap menerima sesuatu. Makanya dibilang jangan khawatir akan apapun juga. Memang kadang-kadang kita sebagai manusia khawatir ya. Aduh, gimana sih aku gak punya uang? Aduh, gimana sih kok masih jomblo sampai sekarang? Kok gak ada yang lirik-lirik aku? Apa yang harus kulakukan? Udah pasang di IG, di TikTok, di Facebook, nggak laku-laku gitu. Jangan khawatir teman-teman. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya ya. Sekarang kita bertanya sama keadaan kita saat ini. Berapa banyak dari kita yang mengandalkan diri sendiri ketika menghadapi pergumulan? Berapa banyak ketika kita begitu susah, dalam keadaan begitu susah, apakah kita tahan uji atau ikut semaput dengan pencobaan? Teman-teman, mari di momen Natal ini,
kita ubah mindset kita. Kita ubah mindset kita. Memang mungkin kita bilang, aduh gimana ya, tapi kita harus belajar. Yang pertama, belajarlah mengasihi dan mengandalkan Tuhan saja. Belajarlah terus. Yang namanya belajar itu terus ya. Gak bisa kita langsung hebat mengandalkan Tuhan. Semuanya proses. Belajarlah terus mengasihi dan mengandalkan hanya kepada Tuhan. Karena tidak mungkin selama kita hidup pergumulan itu gak ada. Gak mungkin. Sampai kita di zona maradian pergumulan itu ada. Tetap ada, bahkan macam-macam. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia happy-happy aja. Makanya ada kita lihat orang kan, walaupun susah dia happy aja. Ada nggak gitu? Di sini banyak lah ya. Banyak di sini. Banyak yang nggak ngaku maksudnya. Itu pertama, andalkan Tuhan, kasihi Dia. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan gampang jatuh dalam pencobaan. Kalau kita tidak gampang jatuh dalam pencobaan, kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Dan jadi teguh. Yang kedua yang penting, bergabunglah ke dalam persekutuan ibadah yang saling membangun. Bergabung dalam persekutuan ibadah yang saling membangun, saling mendoakan, saling menopang, dan bertumbuh di dalam iman. Seekor domba, seperti Tuhan melukiskan kita. Domba itu gak bisa hidup sendiri. Dia harus dengan kawanannya. Kalau dia sendiri, dia bingung. Dia akan bingung dan gampang diterkam sama serigala. Kita ini seperti domba. Kalau kita nggak menjauhkan diri dari persekutuan, gampang diterkam sama serigala. Tiba-tiba nanti kita lihat, si kawan itu udah mualaf. Gampang. Tetapi orang yang beribadah, apalagi persekutuan yang tepat, itu dia akan seperti domba bersama kawanan dan gembala. Gembala kita Tuhan Yesus sendiri. Itu yang kedua, bergabunglah di persekutuan yang saling mendoakan, saling menopang, supaya kita kuat tahan uji dan tidak kesepian. Itulah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan menguatkan kita untuk saling mengasihi. Waktu saya melihat teman-teman sekalian, saya jadi teringat waktu saya muda dulu. Ya, sama pergumulan kita. Tapi satu hal yang telah saya lihat, memang benar Tuhan bekerja kepada anaknya yang mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami masih muda ya Bapak. Banyak sekali godaan di luar sana yang bisa mengacaukan pikiran kami sehingga kami tidak fokus. Kami terombang-ambing ataupun kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami Bapak. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Bapak kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami. Supaya kami setia Tuhan. Supaya kami setia mengikut Engkau. Apapun keadaan kami, dan senantiasa dan terus hanya mengandalkan Tuhan saja dalam apapun juga. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja dan juga sahabat kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan